Halo semuanya, beberapa tahun belakangan ini kan, kita semua kayak dipaksa pindah ke dunia online, termasuk soal belajar. Nah, ini bikin kita jadi kenal banget sama yang namanya kelas virtual. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa jangan-jangan yang kita alami itu baru permukaannya aja? Apakah sekolah online itu udah puncak dari teknologi pendidikan? Atau ini baru langkah awal? Yuk, kita kupas tuntas apa sih sebenarnya digital learning itu. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita luruskan dulu satu miskonsepsi besar, terus kita lihat evolusinya, baru kita definisikan apa itu digital learning. Setelah itu, kita bahas soal peran baru buat guru dan murid, tantangannya apa aja, dan di akhir, kita bakal lihat gambaran besarnya, kenapa ini lebih dari sekedar alat. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Langsung aja ke pertanyaan yang paling mendasar. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Apakah sekolah di Zoom itu sama dengan digital learning? Cuma mindahin kelas tatap muka ke layar laptop, apakah itu udah bisa dibilang digital learning? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Bahkan jauh lebih menarik dari yang kita kira. Biar kita paham betul, yuk kita coba mundur sedikit, lihat sejarahnya. Soalnya, digital learning ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul pas pandemi kemarin. Ini tuh langkah terbaru dari sebuah evolusi panjang dunia pendidikan. Jadi kan semuanya berawal dari kelas konvensional ya, tatap muka. Terus muncullah komputer yang mulai dipakai sebagai alat bantu. Nah, dari situ kontennya mulai pindah ke internet. Ini yang kita kenal sebagai e-learning atau online learning. Tapi lompatan terbesarnya itu ada di tahap terakhir. Digital learning itu bukan lagi sekedar mindahin materi, tapi benar-benar mengintegrasikan semuanya jadi satu pengalaman belajar yang baru dan utuh. Beda banget kan? Nah, oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Jadi, apa dong beda spesifiknya digital learning ini sama yang sebelum-sebelumnya? Gini deh, biar gampang bayanginnya. Online learning itu ibarat kita nge-scan buku terus dijadiin PDF. Isinya sama persis, cuma beda format aja. Nah, kalau digital learning, itu kayak kita mengadaptasi buku tadi jadi sebuah film. Kita nggak cuma mindahin teks, tapi kita merancang ulang semuanya dari nol. Ada visual, suara, interaksi untuk menciptakan pengalaman yang total beda dan jauh lebih kaya di medium yang baru. Kebayang ya bedanya? Nah, kalau kita lihat definisi formalnya, ada satu kata yang penting banget, terencana. Kuncinya itu di design instructional. Artinya apa? Artinya ini bukan tindakan darurat kayak pas awal-awal pandemi di mana kita cuma asal pindah platform. Bukan. Ini tuh sebuah proses yang sengaja yang didesain dari awal sampai akhir, tujuannya cuma satu, menciptakan pengalaman belajar yang paling bermakna pakai bantuan teknologi. Dan inilah ciri-ciri utamanya, atau bisa dibilang DNA-nya. Pertama, berpusat pada peserta didik. Maksudnya, kamu yang pegang kendali atas kecepatan belajarmu sendiri. Kedua, interaktif dan kolaboratif. Jadi belajar itu nggak lagi sendirian di depan layar, tapi banyak diskusi dan kerja bareng. Terus, fleksibel. Jelas ya, bisa belajar kapan aja di mana aja. Dan yang ini nih yang paling keren, berbasis data. Artinya, sistemnya bisa belajar dari cara kita belajar. Jadi makin lama makin pinter dan makin pas buat kita. Keren kan? Nah, dengan model yang baru kayak gini, tentu aja ada yang berubah. Bukan cuma teknologinya, tapi juga peran kita semua yang terlibat di dalamnya. Coba kita lihat perubahannya. Peran guru itu bergeser total. Dari yang tadinya sumber segala ilmu di depan kelas, sekarang jadi seorang desainer atau fasilitator pengalaman belajar. Keren ya? Dan muridnya nggak lagi jadi pendengar pasif yang cuma nerima materi. Sekarang murid jadi pemain utama yang aktif yang bertanggung jawab penuh atas proses belajarnya sendiri. Ini pergeseran yang gede banget. Kedengerannya keren banget kan? Tapi ya tentu aja buat menerapkan semua ini nggak gampang. Ada rintangan-rintangan besar yang perlu kita hadapi. Rintangannya itu ada di 3 area utama yang saling nyambung. Pertama, soal pedagogik. Percuma kan punya teknologi paling canggih kalau cara ngajarnya masih kuno. Kedua, ya teknologinya itu sendiri. Kita harus pastiin semua orang punya akses internet dan perangkat yang memadai, biar nggak ada yang ketinggalan. Dan terakhir, tapi ini penting banget, soal etika. Karena di dunia digital, kita harus mikirin soal keamanan data, privasi, dan gimana caranya biar semua orang merasa aman dan nyaman. Dari semua ini, kita sampai di kesimpulan utamanya. Sudah saatnya kita berhenti mikir kalau teknologi itu cuma sekedar alat tambahan aja. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Digital learning itu sebuah ekosistem. Gini deh analoginya. Kita beli alat pancing paling mahal dan canggih pun nggak akan dapat ikan kalau sungainya kering atau tercemar.
Sama juga di sini, keberhasilannya itu nggak bergantung pada satu aplikasi atau satu alat canggih, tapi pada kesehatan seluruh ekosistemnya. Mulai dari cara mengajarnya, teknologinya, etikanya, sampai kesiapan kita semua. Semuanya harus jalan bareng. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi perlu nggak sih pakai teknologi, tapi udah bergeser jadi gimana caranya kita merancang ekosistem belajar yang cerdas pakai teknologi ini. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar, bukan cuma buat para pendidik atau ahli teknologi, tapi buat kita semua. Kalau standar belajar masa depan itu seperti ini, kira-kira peran apa yang bakal kamu ambil dalam evolusi pembelajaran selanjutnya? Coba deh direnungkan.